Ya. Jadi kekristenan itu sudah bukan berbenturan lagi, tapi sudah terbelah. Jadi kalau sudah terbelah itu Sangat yang luar biasa, satu terlalu jujur. yang Maaf, satu Bro Jody. Ersasus Sarjono itu yang bilang di salib itu ada jin itu bukan nggak? Oh iya betul yang viral itu. Iya ya, itu dia beliau itu ya. Itu saya pernah ingat tadi. Maka Bang Jody sudah pernah belajar tentang ketuhanan Islam. Saja Bu Uti Watimaya kan ditanya, Ibu Uti itu termasuk Trinitas yang dari Bapak Gereja mana? Gitu. Udah, dia kejepit di situ. Tapi jawab mereka bilang itu kan cuma denom, tapi tujuan kita sama saja, tidak ada perbedaan di situ. Ya nggak bisa begitu sebetulnya. Pak MD nggak bisa menyalahkan Bu Sofiatul, Pak MD. Karena kan Bu Sofiatul itu terbelenggu dengan doktrin gereja yang memang ada eksegesis bapak-bapak gereja. Gitu. Bahkan itu mungkin, nah contoh adalah keputusan di dalam konsili Kalsedon yang menyatakan Yesus Kristus itu adalah 100% Tuhan, 100% manusia. Nah itu sebetulnya menurut saya itu decoupling. Bu Sofiatul itu submit atau tunduk atau ikut kepada eksegesis Bapak Gereja di konsili Kalsedon. Karena pengakuan jujur dari Bang Jody, ya. Ada pengajaran yang memiliki roda gigi mandiri begini yang diajarkan oleh Yesus Kristus, bahwa ada pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan dia mengaku corak Trinitas itu melampaui kanonisasi Alkitab. Kenapa ketuhanan Yesus itu baru diputuskan ya setelah beberapa ratus tahun kemudian, setelah Yesus itu tidak ada di muka bumi ini lagi? Jadi surat keputusan untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu ya Kisah Rasul 2 ayat 36. Bahwa itu dari wahyu dari Tuhan atau firman Tuhan atau penyampaian dari Tuhan, kenapa setiap gereja yang di luar sana harus mau tafsir lagi? Padahal itu ayat sudah sangat jelas. Kalau kita ini sudah tahu bahwa Yesus Kristus itu manusia. Lalu kemudian bapak-bapak gereja ini menafsir siapakah Yesus Kristus ini. Nah, ketika mereka menafsir bereksegesis dari ayat-ayat yang ada di Alkitab, itu ditafsir bahwa beliau itu adalah anak Allah. Secara objektif memang arti kurios itu ya Tuhan. Oke. Kitab sendiri sudah dijelaskan bahwa dia itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah diskusi yang cukup menarik karena berjalan dengan tertib ya. Dan di sini hanya ada satu orang dari pihak Kristen, yaitu Pak Jody ya, dan selebihnya adalah saudara-saudara Muslim kita. Dan topik yang dibahas di sini adalah tentang ajaran Kristen itu sendiri, yaitu Trinitas ya, yang mana dengan sangat jujurnya Pak Jody ini mengakui bahwa ajaran Trinitas tersebut memang berasal dari eksegesis ya, yang mempunyai 4 corak Trinitas dalam memahami konsep ketuhanan. Dan tentunya inilah yang menjadi pembeda antara kita ya yang beragama Islam, karena kita masalah konsep ketuhanan itu sudah sepakat dan sangat jelas sekali bahwa Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala
yang tidak perlu lagi diragukan kebenarannya. Dan bagaimana nanti jalan diskusi ini kita akan saksikan bersama. Dan sebelumnya saya ucapkan kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, like serta share-nya. Dan begitu juga kita dukung channel saudara Aristo ya, yaitu channel Jim Media ya channel, dan juga channel-channel Islam lainnya kita dukung untuk terus bersama membentengi umat dari upaya pemurtadan serta penangkalan akidah umat Islam. Nah, tanpa panjang mukadimah, langsung saja kita simak videonya. Kalau kita berbicara tentang Pak Pendeta Eratus Sabdono, ya, memang beliau punya pandangan juga tentang tentang Trinitas atau Tritunggal ini. Dan ini saya kira menarik ya, bahwa Pak Jody menggunakan referensi dari Bapak Gereja Tertullianus begitu ya. Nah, mungkin pertanyaan saya mulai dengan pertanyaan, apa sih sebenarnya yang kemudian menjadi berbeda pandangan tentang Trinitas ini? Kalau kita lihat ada beberapa nama-nama besar ya, bapak-bapak gereja ya. Salah satunya adalah Tertullianus. Nah, sekarang pandangan Bang Jody tentang pemahaman Trinitas pada umumnya. Ya. Mungkin kalau kita lihat bisa di teman-teman dari gereja GBPS mungkin ya. Kalau Bang Jody kan dari GBI ya. Atau mungkin dari kalau GBI homoousios yang lain. Aristo. Apa sih sebenarnya homoousios? Oh, gitu. Iya. Saya berbeda dengan gereja saya sendiri. Jadi saya tidak mewakili gereja gitu. Independen lah istilahnya. Iya, independen ya. Nah, mungkin sedikit bocoran pandangan yang sangat spesifik dari Bang Jody tentang Trinitas ini, gitu Bang. Oke, baik ya. Saya sering mengatakan, tapi kemungkinan juga nggak banyak yang tahu ya. Jadi corak Trinitas sendiri itu ada 4 ya, mainstreamnya itu mana Bro Aristo ya. Yang pertama itu corak Wanes. Nah, tokohnya masa lampau itu adalah Praxeas ya, Praxeas. Kalau masa sekarang apologetnya ya Bro Aristo pasti tahu, Bro Samuel Sihaan ya. Pasti kenal lah ya, enggak mungkin enggak. Lalu kemudian corak homoousios. Corak homoousios itu seperti Bro Joker swasta. Ya, Joker swasta itu homoousios gitu. Lalu kemudian seperti tadi itu Pak Budi Asali ya, yang tampil tadi sebagai prolog depan itu Pak Budi Asali itu juga homoousios ya. Memang ada sedikit perbedaan, yang Joker swasta tuh cenderung kepada homoousios monarki father ya. Tapi kalau Pak Budi Asali cenderung kepada homoousios Athanasius atau homoousios personae gitu. Ya nantilah kita jelaskan lebih lanjut begitu. Baik. Lalu yang ketiga adalah corak subordinat ya. Subordinat itu Bapak gerejanya Tertullianus, lalu kemudian apologetnya ya saya sendiri ya, mewakili subordinat. Kemudian kalau Unitarian sendiri Bapak gerejanya di masa lampau adalah Arius ya, kita sering dengar itu, dan apologetnya adalah saudara Franz Donald. Nah, kira-kira itu dulu Bro Aristo untuk mengenalkan kepada sedulur muslim di sini ya, supaya tahu bahwa ada 4 corak mainstream Trinitas gitu. Ya, makasih. Baik. Nah, saya langsung ke Bang Rahman Raja. Silakan Bang Rahman Raja. Saya simak dulu, Bang. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman lainnya, Bang Jun silakan. Oke.
Ini kan saya sesuai judul aja ya, ajaran Trinitas hanyalah ini. Tapi ini menurut Alkitab itu sendiri, ya mungkin kalau ada yang punya argumentasinya silakan jawab ya. Ini mau share karena ini, tapi singkatnya begini bro, di Matius 28, 19 ayat 20 dikatakan baptislah dalam nama itu. Oke, ini karena ini masih topiknya Trinitas, saya menemukan ayat ini nih yang biasa dilakukan oleh orang-orang Trinitarian untuk membuktikan orang Oneness bahwa Trinitas itu Alkitabiah. Tapi kalau kita baca ini, jawabannya apa? Jadi kalau yang saya dapat dari Brandy, jadi seperti inilah, jadikan semua bangsa murid Tuhan dan baptis mereka. Ajarkanlah sesuatu yang telah diajarkan kepada mereka. 3. Ketahuilah Tuhan menyertai kita di akhir zaman. Setelah saya baca di mana tuh sarapan pagi, baptisan dalam nama Yesus. Itu ternyata juga sudah di dalam beberapa Injil lainnya. Di kisah Rasul 2 ya 38 dan kawan-kawan. Tapi poinnya saya pengen mengkritisi soal Matius 28 19 sampai 20 yang bunyi ayatnya tadi itu yang baptislah itu. Silakan boleh dikritisi bagaimana Bro Rahmana atau itu. Oke, saya sambil nyimak juga. Jadi ada sedikit lah kita jadi nggak usah tegang-tegang dulu sebagai anak itu kan. Jadi betul lah, Trinitas ini kan bermacam-macam hasil eksegesis. Artinya ini kan pemikiran lepas dari hasil konsili sampai akhir konsili tahun berapa ya? Tahun 1788 Masehi kalau tidak salah itu, dan konsili Roma itu di Katolik Roma itu sendiri kan. Jadi bermacam-macam. Makanya tadi belum selesai mereka tentang Trinitas ini. Makanya ada homosius dan homos sebagainya kan. Makanya kita lihat di tali itu sendiri. Ini nih bukan termasuk ini maksud humor ya, saya buat apa humor lebih anak itulah ya. Intermezzo lah gitu ya. Jangan sampai di anak itulah. Siapa tadi Bung Jody ini pun Bung Jody ya tadi ya. Siapa namanya itu ya? Yang dia mau menjelaskan tentang macam jenis training ini kan, Trinitas ini kan. Nah kan makin membuat bingung ya kawan-kawan kita OTN di bawah. Makanya tadi homosio semua ini makanya mungkin juga dengan hal-hal ini jadi banyak di Vatikan itu pastor-pastornya sampai 80% itu jadi homoseks mungkin ya. Ini intermezzo ya, bukan maksudnya itu ya. Ya. Oke, itu aja sementara saya standby. Sorry Bung Yudi ya, kita jangan sampai tegang gitu ya. Kita ini kan membahas apa namanya ya, keyakinan, apa kan ilmu lah gitu ya, ilmu supaya bisa mengedukasi kawan-kawan di bawah gitu ya. Dan nanti kawan-kawan macam kami udah paham ya tentang keyakinan pihak Kristen ini bermacam-macam keyakinan itu ya. Untuk kami kita mengedukasi kawan-kawan di bawah nanti ya, yang penonton di live chat itu. Sila lanjut sila. Standby loh bos. Iya. Silakan mungkin Bang Suret. Ini ada pertanyaan yang bagus ini Bro Aristo ya. Boleh, silakan langsung. Ini ada dari netizen ya. Maaf Om Jun. Kenapa ya di kekristenan kok saling berbenturan masalah ketuhanannya? Jadi ini keliru pertanyaannya Bro Aristo ya. Jadi kekristenan itu sudah bukan berbenturan lagi, tapi sudah terbelah. Jadi kalau sudah terbelah itu sudah nggak berbenturan malah justru. Jadi sudah memang menuju kepada tujuannya masing-masing. Yang satu Bapak terlalu jujur saya Puy. Yang satu terlalu jujur. Yang satu Tahan dulu teman-teman biar Bang Jody menjelaskan. Lanjut Bang, lanjut. Iya, yang satu ke timur, yang satu ke barat, yang satu ke utara, yang satu ke selatan. Nah, coba kalau ada 4 motor itu sudah mengarah ke masing-masing tujuannya, bisa nggak berbenturan? Nggak bisa. Karena sudah terbelah kepada masing-masing tujuannya. Nah, itu aja yang saya menjawab. Satu yang mau belok balik ke belakang mungkin dia berbenturan. Betul tak Bung Jody? Ya kalau belok itu lain lagi. Lanjut. Tabrak laka lantas itu namanya. Wah, silakan bagi saudara-saudara yang lain ingin menanggapi terkait tema kita yang kita angkat pada malam hari ini. Oke, saya lagi. Gini. Bang Resto. Jadi gini, aku ini belum jelas nih Bung Jody ini dari mana? Dari
Katolik ke Ortodok ke atau dari Protestan gitu kan, belum jelas saya tadi. Jadi kita bisa nanti bagaimana kita berdiskusi nanti, karena di Ortodok beda nanti ya cara pemahaman tentang Trinity ini, juga di Katolik juga beda nanti kan, Katolik Barat, Katolik Timur dan sebagainya kan, nanti malah di Katolik Reformasi Jerman nanti beda lagi nanti di situ. Ini biar jelas gitu kan, jadi nyaman kita bisa mengambil kesimpulan gimana gitu kan. Oke Bung Jody, silakan Bung Jody. Baik, kalau saya sendiri ya, kalau sebagai seorang jemaat ya hanya di Gereja Bethel Indonesia ya, tapi nggak aktif lah. Ya pokoknya hadir gitu aja. Gitu. Betul nih Protestan, sektor dari Protestan ya? Oke. Tapi kalau sebagai corak doktrin ya saya simetris ya dengan Pak Pendeta Erastus Sabdono, hanya memang masih terdapat juga beberapa perbedaan, tapi cukup simetris lah dengan beliau, gitu. Erastus Sarjono itu yang bilang di salib itu ada jin itu bukan? Oh iya betul, yang viral itu. Iya ya, itu dia beliau itu ya. Itu saya pernah ingat juga tadi. Maka, ya. Bukan Bang itu Her, yang bukan. Pak Erastus Sabdono itu yang mengatakan bahwa Yesus itu mati 2 kali gitu. Enggak, ya, itu dia juga bilang. Yang disembah kita itu bukan Yesus, itu tuh jin salib itu dibilang, bukan Yesus itu. Jadi ada tuh di video dia itu. Oh itu ya yang beliau itu ya. Jadi oke. Makasih Bung Jody ya. Sila yang lain-lain tuh. Nggak, saya hanya menanggapi ini aja sebenarnya, simpang siurnya tentang Trinitas ini kan akibat konsili-konsili yang tidak putus-putusnya sampai belasan kali konsili kan, sampai terakhir tuh tadi konsili di Roma itu kan tahun 17 berapa lah gitu kan, membahas tentang apa sih eksistensinya masing-masing pihak ini kan, Bapa, Anak, Roh Kudus ini kan. Nah, belum ada kesepakatan gitu kan. Malah sekarang lagi di abad modern ini bagaimana Katolik Reformasi Jerman itu kan mempermasalahkan masalah ini juga kan gitu. Nah ini itu ya. Nah, mungkin yang lain sila. Ini pun saya lagi buka-buka nih itu kan. Oke, lanjut yang lain. Ya, silakan ya, mungkin dari teman-teman yang lain mau bertanya atau memberikan pendapat. Saya aja mau bertanya. Ya, monggo. Soal Matius 28:19 sampai 20 gimana tuh? Tadi pertanyaan utama saya itu. Baik. Nah itu sebetulnya adalah tentang doktrin bagaimana Allah menyertai kita. Nah itu sebetulnya doktrin perikerosis ya, yaitu bagaimana Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai orang percaya. Nah, perikerosis itu adalah 3 manunggal. Jadi tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat dibedakan. Nah, itulah doktrin 3 manunggal. Jadi ada yang salah memahami. Doktrin perikerosis, doktrin 3 manunggal itu mereka menyangka itu doktrin tentang eksegesis hakikat Allah. Makanya mereka tuh nggak ngerti gitu loh. Oh ini tuh untuk tatanan masalah seperti ini untuk tatanan masalah seperti ini. Akhirnya karena nggak ngerti ya bulat sendiri gitu. Nah karena mungkin ada yang bertanya di sini ya sekalian saya jelaskan. Jadi konteks di dalam Matius 28 ayat 19 itu adalah tentang konteks doktrin bagaimana Allah menyertai orang percaya. Atau boleh kita kenal dengan istilahnya itu perikerosis. Nah gitu, Bro Jun ya, atau siapa tadi yang nanya? Oke. Yang lain ada tanggapan terhadap pertanyaan itu Matius 28 ayat 19 sampai 20. Rahmana boleh atau siapapun. Boleh silakan. Jadi saya kira kalau terkait ayat yang ditanyakan oleh Bang Jud, karena di sini ada saudara kita yang Kristiani, mungkin dari sahabat Kristiani yang punya otoritas menjawab, begitu. Tadi sudah dijelaskan. Oh ada yang Kristen selain saya, ini siapa? Belum ada, sepertinya. Oh belum ada. Di room ini Muslim semua. Tapi dari tadi saya lihat banyak yang ingin masuk ya. Mungkin ada juga saudara-saudara kita dari penganut Trinitas yang punya pandangan berbeda dengan Bang Jody.
mungkin Ya. ingin naik ke sini Bang- juga memberikan pendapatnya. Ya, silakan. Saya mau tanya sama Bang Jody. Ya. Bang Jody sudah Ya. pernah belajar tentang ketuhanan Islam? Itu aja. Dengar, itu sinyalnya seperti robot. Gitu. Coba Bro Aristo yang ngulang ya, saya Oke, baik. nggak dengar apa-apa masalahnya. Jadi Bang Suret ini bertanya, apakah Bang Jody pernah mempelajari konsep ketuhanan Islam gitu, yang di dalam Islam? Mungkin jaringan Bang Jody ya agak sedikit terganggu. Nah, di live chat ini saya lihat juga ada Bang Valen. Halo Bang Valen. Mungkin Bang Valen naik ke sini dari praktisi Judaism yang biar lebih cadas begitu ya. Jadi Saya bisa bicara sedikit, Bang. Boleh. Iya, silakan Bro Rahmana. Ya, kalau dari tadi saya amati ini tentang Trinitas atau apa tadi itu, saya kira kalau kita sandarkan kepada Islam itu hanya berbicara tentang sifat-sifat Allah ya. Contoh macam tadi kita sempat mengatakan bahwa Roh Kudus. Saya kira dalam Islam juga kan Allah mempunyai sifat Al-Qudus. Nah, macam Allah mempunyai sifat Ya Rahman Ya Rahim, mempunyai sifat sebagai seorang bapak, kasih sayang seorang bapak, seorang ibu dan lain-lain yang maha sabar. Jadi saya kira ini memang mudah untuk dimengerti, cuma karena dipisah-pisahkan itu yang memang agak sulit juga. Mungkin kalau dari saya seperti itu dulu, nanti sebentar kita tambah lagi kalau ada pendapat-pendapat lain. Baik, sebelum itu kalau dari kita ya, kalau dari kita Muslim. Nah, sebelum bergeser ke sahabat-sahabat yang lain, ini ada pertanyaan di live chat ini Bang Jody. Ya, silakan. Bang Jim, ada nggak hukum perceraian di Alkitab? Suruh orang Kristen yang jawab. Ada di layar. Kalau hukum perceraian sepertinya tuh yang saya lihat tuh belum ada itu, Bro Aris tuh. Itu diserahkan kepada negara seperti itu. Oh begitu ya. Secara tertulis memang tidak ada. Setahu saya nggak ada. Tapi pembatalan pernikahan itu kan sama dengan cerai itu. Gimana? Pembatalan pernikahan tuh. Tempat saya sering kasus itu terjadi ya. Di Katolik, di Protestan gitu kan, tidak boleh cerai. Tapi pembatalan pernikahan namanya itu. Di gereja juga yang membatalkannya itu. Itu gimana itu? Mungkin ada pihak keberatan kali ya. Gimana? Ada pihak yang keberatan lalu kemudian dibatalkan. Enggak, saja ada kalau cekcok rumah tangga gitu kan. Udah enggak ada waktu lagi kan. Udah didamaikan dengan macam-macam apa itu, lalu pembatalan pernikahan namanya itu. Bukan cerai ya katanya gitu. Itu Oh, bukan. Pembatalan pernikahan itu ada pihak keberatan itu, Bro. Enggak, mereka udah nikah. Kan udah nikah. Kemudian rumah tangga nih. Oh, kalau udah nikah ya cerai. Nah, gimana? Cerai. Iya, jadi ya cerai lah gitu kan. Karena dengan nama pembatal pernikahan gitu. Hanya dua, Bang. Nah, hanya dua, Bang, yang bisa mengakibatkan manusia itu cerai dalam kekristenan. Zina, maut, yang bisa memisahkan mereka. Atau bagaimana, Pak Jody? Iya, betul. Iya. Tapi kalau secara kebijakan gereja itu saya kurang tahu ya detailnya tentang kebijakan gereja, tapi lebih banyak itu diserahkan kepada catatan sipil. Iya, benar, Bang. Benar. Ya, tapi kalau di dalam ayat di Bible kan ada juga tuh yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia, kan seperti itu kan. Jadi kalau perceraian kan, makanya para pendeta ini menafsirkan ayat ini nggak boleh ada perceraian. Iya, tapi itu ada kecualinya juga, Bang. Ada keterkecualinya juga. Zina dan maut. Iya, betul sekali. Oh iya. Iya. Jadi sudah disatukan oleh Tuhan, tidak dapat dipisahkan oleh manusia kecuali zina atau maut. Kenapa dikatakan zina di situ? Karena kalau dia sudah berhubungan dengan orang lain, maka sudah hukum suami istri itu sudah batal. Jadi mau tak mau ya sesuai dengan apa yang Tuhan tentukan.
Iya, betul. Iya. Jadi paling Cuma ini merujuk kepada topiknya jadi menyimpang. iya. Kita kembali ke topik. Kembali ke topik. Topiknya menyimpang. Iya. Bro Saya Aris. saya bantu Pak Jody supaya cepat selesai. Ayo kembali ke topik Pak. Sebetulnya begini ya. Kenapa kita membuat konten ini ya? Supaya semuanya ya, semua para apologet gitu yang suka berdebat seperti Bro Rahmana ini, kalau misalkan saja lah berdebat dengan Ibu Uti Watimena begitu. Nah supaya nggak lama gitu kan, 5 menit dikasih timer, lalu 5 menit lagi dikasih timer 5 menit lagi, kan kelamaan. Langsung saja tipenya tuh battle atau TikTok begitu. Kan gampang, langsung saja Bu Uti Watimena kan ditanya. Ibu Uti itu termasuk Trinitas yang dari Bapak gereja mana gitu. Udah, dia kejepit di situ. Jadi begini Pak. Dia harus jawab. Dia kalau nggak jawab berarti nggak kredibel. Begini Pak, sebetulnya saya itu orangnya luluh, sebetulnya dengan siapapun luluh. Kalau orangnya luluh, tapi kalau ketemu Ibu Uti, kita bicara sedikit dia bantah, kalau bicara banyak. Kalau kita masih mau bicara lagi, dia bilang, kamu bicara terus. Padahal dia yang nggak terus. Jadi terkadang apa yang kita tanyakan ke beliau itu, beliaunya tidak paham apa yang kita tanyakan. Yang kita tanya gitu lain, ya? penjelasannya lain. Kalau itu udah beda lagi. Saya juga nggak ngerti terus caranya bagaimana itu kalau kayak gitu. Bro Ramana. Ya. Kenal pot ya bro. Soalnya Aditya aja nyerocos mulu di Aditya Taliang. Ayo kita kembali ke topik supaya dialog kita ini berjalan, diskusi kita ini berjalan. Iya, oke lah. Mungkin nggak Bu Uti Watimena atau siapapun juga. Misalkan sedulur Muslim itu bertanya sama orang Kristen, langsung saja ditanya, gitu. Bro, kamu tuh memiliki corak Trinitas dari Bapak gereja mana, gitu. Dari Bapak gereja yang bernama siapa, gitu. Itu dulu. Saya sudah sering pertanyakan itu, Pak Jody. Mereka? Tapi jawab mereka bilang itu kan cuma denom, tapi tujuan kita sama saja, tidak ada perbedaan di situ. Ya nggak bisa begitu sebetulnya. Itu ngeles. Sudah sering kali saya pertanyakan itu. Terkadang juga saya pertanyakan, saya bilang kok kenapa ada saudara-saudara kita yang dari Kristen, karena saya juga dari seberang ya. Tapi ketika dari seberang ini saya di Protestan, kakak saya di Advent, ada lagi satu di Pentakosta. Tata cara mereka mengimani tentang ketuhanan itu atau melaksanakan ibadah itu beda-beda. Saya beda. Kalau tata cara beda betul. Itu betul. Itu jawabannya betul. Yang kita tanyakan bukan tata cara. Yang kita tanyakan tentang doktrin Trinitas. Sering saya pertanyakan demikian, Pak. Antara yang kita tanyakan dengan jawaban mereka nggak nyambung berarti ya. Iya, jadi kebanyakan pertanyaan saya itu hal lain yang dijawab hal lain, begitu loh. Sudah sering kali saya pertanyakan itu. Iya ya, susah kalau kayak gitu. Nah, jadi kalau memang mereka tidak bisa jawab, ujung-ujungnya mereka itu bidat. Kalau kita yang benar seperti ini, itulah yang saya tidak terlalu enak juga di situ. Jadi dari sisi pertanyaan pun susah nyambung gitu ya, Bro Rahmana ya. Susah nyambung. Padahal baru kita tanya hal yang mendasar ya sebetulnya, tapi itu pun ya susah nyambung ya. Wah, kalau kayak gitu ya memang ya mau gimana lagi ya. Jadinya ya ribet, terus akhirnya ya terus debat kusir yang bisa dijadikan konten itu 3 jam. Padahal tujuan saya itu macam kita muncul di media seperti ini, kita saling mengedukasi. Ajaran Bapak sesungguhnya seperti apa, ayo ceritakan di kita. Terima dan tidak terima, kita saling memaklumi. Demikian juga kita. Nanti penonton yang menilai apa yang kita jelaskan. Kebaikan yang mereka petik dari 2 belah pihak ini apa poin yang mereka dapat. Itu tujuan saya sebetulnya kalau mau berdialog seperti itu. Oke. Coba saya pengen tanya ya. Kenapa kok menurut Bro Rahmana, pengalaman Bro Rahmana debat sama orang Kristen ya. Kenapa mereka tuh kok sepertinya takut ya mengakui bahwa corak Trinitas mereka tuh dari Homoousios Athanasius itu
Itu menurut panjenengan tuh gimana? Kok mereka tuh malu atau takut itu kenapa gitu menurut? Ini contoh ya, saya pernah masuk di roomnya Yusuf Manubulu. Ya. Sementara tentang apa yang tadi Bapak katakan itu kan ada perbedaan antara Bang Samuel Siaan dengan Pak Yusuf. Ya. Tapi ketika saya pertanyakan itu mereka ngakunya sama, tidak ada perbedaan. Oh, nah itu nggak apa-apa, itu hanya trik. Itu kan ya wajar toh, Bro Rahman. Kan karena kan itu untuk jaga image ya. Menurut saya itu wajar sekali lah, nggak masalah itu. Berbeda kalau maksudnya tuh Bro Rahmana itu head to head gitu loh, head to head dengan seseorang yang memang udah niat dari awalnya untuk debat sama panjenengan gitu. Saya pernah bertanya ke Pak Bilun, Pak Charlie, Pak Trangkan, jawaban mereka seperti demikian, sama. Saya pertanyakan tentang apa yang Pak Jody katakan tadi. Mereka nggak mau ya jawab homosius atau homosius nggak mau ya. Iya betul. Saya juga kadang ya cukup heran ya. Kenapa ya bisa begitu? Jadi seakan-akan saya lihat mereka seakan-akan kalau mereka jelaskan tentang perbedaan itu seakan-akan mereka mau tampilkan kekalahan mereka. Padahal kita ini dialog ini bukan cari menang kalah. Kalau kita cari menang kalah, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, karena pasti masing-masing meyakini masing-masing punyalah yang benar. Loh, kita ini kan berdiskusi kan tujuannya hanya membuka pikiran para viewer, kan itu aja sih tujuannya. Iya, edukasi saja. Iya. Oke, lanjut. Begini, sekarang begini ya, Bro Rahmana ya. Iya. Kan sebetulnya kan semua orang juga sudah tahu lah. Ada 4 corak Trinitas, kan semua orang sudah tahu. Dan bahkan itu masing-masing corak itu memiliki denominasi atau gereja masing-masing. Semua juga sudah tahu. Yohanes itu memiliki gereja ala Esa, ya kan? Semua juga sudah tahu. Iya. Ya kan, homosius sendiri itu kan Tritunggal mayoritas ya, Tritunggal mainstream. Gerejanya tersebar di mana-mana. Semua orang juga sudah tahu. Itu kalau menurut subordinat, kalau menurut Pak Jody, Yehova itu sudah tahu. Ya gimana? Kalau menurut Pak Jody, Yehova itu dia dari aliran mana lagi itu? Oh, Arius. Menurut saya Arius. Arius itu subordinat yang tidak menyembah Yesus ya. Iya, itu tertolak sekali itu kalau di Kota Sorong waktu itu dihakimi saudara-saudara kita dari Protestan itu. Ya, maybe ya memang sudah ada doktrin semacam itu, mau bagaimana. Saya pernah masuk di tempat ibadahnya di Manado di Ya. Kima sana, Bang. Bang Ariesto pasti tahu itu, kompleks itu Kima sana. Iya, tahu. Iya, akan ada Yehova punya tempat ibadah itu yang setengah regel kan di situ. Iya, betul. Nah, ini ada pertanyaan, Bang. Ya. Di layar ada, Bang. Ya. Bang Aristo tanya lagi ke Pak Jody. Apakah Pak Jody sudah mengetahui konsep ketuhanan dalam Islam? Oh, sudah saya tahu. Itu konsepnya tauhid. Ya. Iya, betul. Nah, tahu. Sudah dijawab itu. Tahu beliau. Oke, Ya, gimana? Oke, lanjut ke tema. Ya, silakan. Teman-teman lain lagi bertanya. Nah. Di sini ada Bang James. Halo, Bang James, bisa dengar saya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lama sekali ini tak bersuara. Ini kalau ada ini. Iya, maaf. Kalau dialog begini terus kita jadi pintar ini. Iya. Bang Resto. Kalau dialog begini enaknya lama-lama kita tambah pintar ini. Iya. Kontennya makin berkualitas. Iya, tambah pintar ini. Saya nanya sama Pak Jody boleh? Boleh. Monggo. Ya, tapi kok nggak ada namanya ya? Ini Bu Aristo itu di StreamYard-nya ya. Namanya hilang semua. Oh, namanya hilang semua ya? Oke, Iya. saya setting dulu. Sorry. Oke.
Lanjut silakan Lanjut teman-teman mau ya, bertanya. lanjut. Ya, jadi Oh gini, iya, baru sadar saya tidak ada nama. Lanjut. Silakan. sebelum berangkat memahami tentang konsep ketuhanan, ini kalau di Islam ya, kita harus mempunyai basicnya, istilahnya landasannya itu, sehingga kita bisa memahami hakikat yang sebenarnya gitu. Jadi yang salah satu ya konsepnya itu bahwa kita harus memahami suatu perkara gitu, persoalan. Jadi persoalan itu terbagi 3 ya. Jadi mau dari seluruh persoalan itu secara garis besar terbagi 3. Dia ada yang perkara itu wajib ya, kemudian mustahil, kemudian jaiz ya. Jadi yang wajib ini adalah perkara yang absolut kebenarannya. Kemudian perkara yang mustahil ini memang wajib nggak boleh ada gitu. Ya, jadi wajib nggak boleh ada. Kemudian perkara jaiz ini adalah perkara yang mungkin. Jadi mungkin itu adalah perkara yang mungkin, possible gitu. Nah, jadi kalau dia misalnya bahasa Inggris bilang impossible, nggak mungkin ya, nggak mungkin. Ini masih lawan antara mungkin dan nggak mungkin. Tapi kalau mustahil, memang wajib nggak boleh ada nih. Contoh misalnya laki-laki melahirkan gitu kan, itu perkara yang mustahil. Memang nggak akan pernah ada gitu. Bahkan kalau seandainya ya, misalnya si Bom itu kan suka menarasikan Yesus Tuhan itu kan, dia selalu nanya, apakah mungkin Nabi itu mengutus malaikat katanya kan. Nah jadi dia hanya Tuhan kan yang bisa mengutus malaikat. Saya katakan kalau seandainya ada 60.000 ayat di Alkitab, 61.000-nya ya, 60.000-nya mengatakan bahwa semua ayat itu mengatakan Yesus Tuhan, nggak percaya. Bahkan kalau 61.000 ayat itu semuanya mengatakan Yesus Tuhan, saya nggak percaya, karena itu perkara yang mustahil ya, perkara yang mustahil. Kalau perkara yang mustahil ini kalau diadakan malahan dia menyalahi. Dia perkara yang memang wajib. Pak MD, suaranya robot Pak MD. Agak robot ya. Nah, jadi kecuali kalau perkara yang jaizat, perkara yang mungkinan. Kalau perkara yang robot Pak MD. Suaranya pecah-pecah ya? Belum, masih robot. Kalau suara saya? Robot juga. Punya Bang Ramana juga robot. Oh, berarti abang yang robot kayak jaringan abang, karena saya dengar jaringan dua akidah itu yang robot. Contoh ya, misalnya lanjutkan. Ya, misalnya gini. Tuhan kan sifatnya maha mengetahui. Apakah mungkin Tuhan itu tidak maha mengetahui? Artinya Tuhan itu bodoh. Jelas suaranya. Bahwa ada yang nggak jelas ya? Jelas kalau saya. Jelas. Jelas suaranya jelas. Mungkin jaringan kurang bagus, nanti jadi putar ulang lagi, nanti kita habis ini kan bisa putar ulang nanti kan dengan jelas kok. Ya. Jelas Pak MD, jelas. Jadi gini ya, ketika Tuhan ya, yang dia bersifat maha mengetahui, kemudian dia menjadi tidak maha mengetahui, ini kan mustahil. Ya, itulah dia, makanya mustahil dia menjadi manusia. Karena yang namanya manusia, dia sifatnya sangat terbatas. Ya. Apa jadinya nanti alam penciptaan ini kalau seandainya bahwa Tuhan yang leadernya, yang memimpin ini, dia adalah mempunyai lanjut Bang, lanjut. Halo ya, dia mempunyai keterbatasan. Manusia mana aja ya, pasti dia akan punya rasa capek, dia punya rasa lapar. Ini menunjukkan dia lemah.
kemudian dia punya rasa haus. Kemudian kalau dia melihat, dia hanya bisa melihat apa yang bisa dijangkau oleh matanya. Kalau dia sudah di luar jangkauan matanya, dia udah nggak bisa melihat lagi. Ya kan? Nah, begitu juga dia mendengar. Dia mendengar hanya yang bisa dijangkau oleh telinganya. Dia nggak bisa mendengar suara semut, mungkin suara kecoa lagi jalan kan, atau lagi ngobrol-ngobrol kecoa sama kawannya. Mana tahu dia kan. Nah, jadi mustahil, itu perkara yang mustahil. Nah, jadi kalau misalnya si Sofiatul tuh tadi sore dia bilang katanya bahwa Yesus tuh bukan Tuhan yang menjadi manusia, dia memang selamanya Tuhan. Nah, ini lebih kacau lagi kalau dia bilang selamanya Tuhan. Karena bagaimana mungkin Tuhan ya dia dilahirkan oleh manusia dan dia 9 bulan di perut manusia kan. Jadi berarti hebat sekali ibunya ini, bahwa ibunya ini mengandung Tuhan. Ya, sedang mengandung Tuhan. Atau dia katakan si Bombong tuh kan sore dia bilang katanya. Pak MD nggak bisa menyalahkan Bu Sofiatul, Pak MD. Karena kan Bu Sofiatul itu terbelenggu dengan doktrin gereja yang ada di Konsili Kalsedon yang menyatakan bahwa manusia Yesus Kristus itu 100% Allah, 100% Tuhan. 100% manusia. Nah, jadi itulah sebetulnya begini loh. Konten ini itu kan mengakui Tuhan. Ingin apa ya? Saya ingin memberitahukan sama sedulur muslim ya, bahwa memang ada eksegesis bapak-bapak gereja gitu. Bahkan itu mungkin ya decoupling dari Alkitab. Decoupling itu punya roda gigi mandiri gitu. Jadi misalkan roda gigi itu mestinya 1, 2, 3, 4 itu maju, lalu ada roda gigi yang mundur. Jadi itu sebelum mundur itu ada decouplingnya. Nah, contoh adalah keputusan di dalam Konsili Kalsedon yang menyatakan Yesus Kristus itu adalah 100% Tuhan, 100% manusia. Nah, itu sebetulnya menurut saya itu decoupling dari apa yang tertulis di Alkitab. Nah, tapi karena itu merupakan suatu keputusan Dewan Ekumenis Gereja, makanya Bu Sofiatul itu mau nggak mau ya harus ikut atau menyatakan diri istilahnya pro lah gitu penjelasannya tuh terhadap Konsili Kalsedon. Makanya jangan heran Pak MD kalau memperoleh jawaban semacam itu, karena Bu Sofiatul itu submit atau tunduk atau ikut kepada eksegesis Bapak Gereja di Konsili Kalsedon. Nah, itu maksud saya seperti itu Pak MD. Nah, saya bisa tanggapi sedikit. Begini. Iya, silakan. Ini menjadi menarik ya, karena pengakuan jujur dari Bang Jody ya. Tapi apapun itu kita namanya diskusi. Mungkin ada yang kemudian mendorong saya untuk bertanya. Kalau kemudian ini merupakan eksegesis ya. Bahkan tadi narasi Bang Jody, orang itu juga ada beberapa denominasi itu juga mereka punya eksegesis mandiri begitu ya, atau dalam kata lain pemahaman mereka. Nah, artinya bisa tidak ini disimpulkan bahwa ini hanya merupakan pemikiran bapak-bapak gereja dan bukan petunjuk dari Yesus begitu, Bang Jody? Jadi karena begini, menurut saya nih ya, Bro Arisus secara objektif ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus di dalam narasi-narasinya itu dia tuh dalam proses peralihan roda gigi, premis-premisnya itu. Jadi kadang Yesus Kristus bercerita tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus, begitu. Lalu kemudian kadang beliau bercerita tentang keesaan Yahweh, begitu. Lalu kadang beliau bercerita tentang aku dan Bapa adalah satu. Nah, jadi itu
merupakan sebuah narasi yang bergerak. Narasi yang bergerak. Makanya beliau atau Yesus Kristus itu disebut batu penjuru. Batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Yang menjadi batu sentuhan dan tanda ajaib di pihak kita. Nah, itu nubuatan batu penjuru karena beliau itu pondasi. Pondasi bagi kopling ini berubah pergerakannya. Jadi pergerakannya yang semula itu adalah istilahnya itu penekanan tentang keesaan Yahweh itu mutlak begitu ya, mutlak dan saklek begitu istilahnya. Nah, itu kemudian ada seorang guru atau seorang rabi ya, yang bernama Yesus Kristus tuh mulai decoupling. Decoupling itu begini loh, dia tuh juga mengiyakan tentang keesaan Yahweh, tetapi di samping dia tuh mengiyakan keesaan Yahweh, juga mengajarkan adanya oknum atau pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, karena decoupling inilah membuat ya ahli Taurat dan orang Farisi itu ngamuk begitu. Ini kok ada pengajaran yang memiliki roda gigi mandiri begini yang diajarkan oleh Yesus Kristus, bahwa ada pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan dia mengaku bahwa dirinya itu adalah anak manusia atau inkarnasi daripada Sang Metatron atau inkarnasi dari Sarhapanim, Pangeran Hadirat. Nah, pengakuan-pengakuan yang seperti ini membuat ahli Taurat dan orang Farisi itu istilahnya tuh merasa bahwa itu Kilul Hasem itu ya namanya. Sehingga orang yang melakukan Kilul Hasem itu wajib dihukum mati. Nah, karena jaringan jelek narasi-narasi yang bergerak itu dan belum selesai, lalu dilanjutkan oleh bapak-bapak gereja untuk menyelesaikan narasi yang bergerak yang disampaikan oleh Yesus Kristus itu. Nah, kayak gitu Bro Aristo. Baik. Boleh nah, sedikit. Ini ada pertanyaan nih dari Bang Edward Napitupulu. Edward Napitupulu. Bukankah Alkitab itu milik Kristen Katolik? Jangan kalian acak-acak. Kalian paham itu? Tolong dijawab. 1075. Ya, ini kepada saya nih, Bro Aristo. Iya, ini ada di layar. Pertanyaan mungkin beliau dari Katolik kali ya. Oke. Jadi beliau mengkritisi pemahaman Bang Jody begitu kira-kira. Iya, nggak apa-apa. Loh, tapi kan saya sudah bilang kepada kepada para viewer di sini bahwa saya hanya mengikuti apa yang dinarasikan oleh Tertullianus ya. Beliau Bapak Gereja yang berdoktrin subordinat ontologis. Itu juga dinarasikan oleh Eusebius Caesarea ya. Dengan judul dirinya berdoktrin homoiousios gitu. Jadi apa yang saya narasikan itu sebenarnya simetris dengan bapak-bapak gereja. Nah, mengenai bahwa apa yang saya narasikan itu tidak cocok kepada corak doktrin lain, kan memang ada 4. Saya jelaskan tadi ada 4, yaitu sebagai konsekuensi yang wajar menurut saya. Karena masing-masing ini sudah terbelah, itu sudah istilahnya tuh harga mati ya, yang nggak bisa ditawar. Gitu Bro Aristo. Ya. Menurut saya ini menarik juga pertanyaan Pak Edward Napitupulu ya. Ya. Beliau bertanya sangat baik, sangat bagus sekali ya. Tapi ini logis juga Bang Jody, karena kalau kita berbicara tentang kekristenan, ya, maka boleh dikatakan nenek buyut daripada kekristenan itu adalah. Maaf, ada noise Bro Aristo. Ada noise. Bang Surat mungkin nih. Rahmana Raja itu. Oh, Rahmana. Ya. Ada orang berkelahi di samping saya. Di videokan aja Bang, nanti dikirim ke saya lewat ya.
Iya, jadi memang Kristen mula-mula itu kan adalah Katolik begitu, Bang Jody. Dengan kitabnya kalau saya tidak salah kan Deuterokanonika ya. Dan sebagian besar orang-orang Protonika, Protestan ya atau Tertullianus begitu, mereka kan sebenarnya mengadopsi dari Protonika ini. Bagaimana pandangan Bang Jody terkait ini? Kalau menurut saya itu corak Trinitas itu melampaui apa namanya kanonisasi Alkitab, Bro Areso, karena lebih duluan ya, setahu saya itu. Gimana ya, kanonisasi mungkin ya hampir sama lah zamannya, tapi begini, saya nggak tahu pastinya kanonisasi itu tahun berapa, saya kurang tahu, tapi kan selisihnya itu kan nggak jauh-jauh amat begitu, nggak jauh-jauh amat, kan Tertullianus itu masa hidupnya 180 sampai 225, kanonisasi itu tahun berapa saya juga kurang tahu. Jadi ya istilahnya tuh piye ya, itu saya rasa kalau apa namanya, kecuali kalau saya bereksegesisnya itu di zaman modern begini ya, atas dasar patokan Alkitab yang sudah dikanon ya, itu mungkin bisa lah itu dikritik seperti itu. Tapi kan 4 corak Trinitas ini kan tentang kanonisasi ini kan juga masih juga belum solid ya, setahu saya gitu. Keputusan untuk mengkanonkan itu kan masih juga itu memerlukan keputusan-keputusan yang belum selesai, setahu saya di tahun 180 sampai 225 loh ya. Jadi nggak relevan sepertinya dengan kanonisasi. Ya. Pak Dodi, saya bisa bertanya sedikit, Pak? Boleh. Jangan. Kita belum ngomong ini. Sedikit aja. Sedikit aja. Kalau di sebutan Alkitab itu sudah menyeluruh antara perjanjian lama baru ya, Pak? Kalau untuk saat ini seperti itu, Bro. Untuk saat ini loh ya. Iya. Oh, iya. Ya kalau itu memang ya diterima jawabannya, Pak. Cuma pertanyaan tadi saudara kita tadi yang berkata bahwa Alkitab itu punyanya Katolik, mereka harus bertanya lebih ke atas lagi. Kalau Trinitas itu kan topik perdebatannya kan Abbadji Samsu. Dan setahu saya itu konteks kanonisasi Alkitab tuh sudah final atau belum saya kurang paham. Tapi setahu saya belum, kalau sekitar tahun 180 225 tuh setahu saya belum final. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Ya, waalaikumsalam. Salam tidak mempesona, salam mempesona. Saya mau tanya sedikit ini Pak Jody ya. Ya. Begini, apa namanya? Ya. Kenapa ketuhanan Yesus itu baru diputuskan ya setelah beberapa ratus tahun kemudian, setelah Yesus itu tidak ada di muka bumi ini lagi gitu loh ya. Dan kenapa status Yesus itu sebagai Tuhan, kenapa tidak dari generasinya orang, maksud saya itu begini, orang yang hidup yang sejaman dengan Yesus itu, kenapa mereka di situ tidak memperjelas dengan setegas-tegasnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu loh. Kenapa kok baru di kemudian hari setelah Yesus nggak ada di dunia barulah diadakan semacam muktamar Pak ya, kalau di Islam itu ya. Ya. Itu baru diputuskan bahwasanya Yesus itu jadi Tuhan gitu loh. Apakah kan dalam Islam itu kan ada yang namanya sanad-sanad ya, bersambung gitu loh. Apakah orang-orang yang mengambil keputusan dalam muktamar tadi ya, atau konsili lah ya bahasa Bapak ya, itu sanadnya mereka apakah tersambung sampai ke Yesus gitu loh. Misalkan dalam Islam kan misalnya begini, dari Pak Jody JMC menceritakan ke Bang Rahman Raja menceritakan ke Bang Endri Nasution ke Bang Hen Pace,
terus pengen baca ini langsung ke Nabi Muhammad gitu loh. Apakah ada kajian syarat-syarat seperti itu dalam Kristenan itu sehingga data-datanya itu bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Soalnya begini ya, pernah sih sering saya tanya ke teman-teman kita Kristen kan yang menjadi pondasi yang paling mendasar keimanan mereka itu kan di kitabnya Paulus, yang mana kita ketahui kan ada 14 kitab itu di situ kan, punya Paulus itu loh. Lah, Paulus sendiri ini profilnya ini ya, ketika kita tanya teman-teman Kristen siapa orang tuanya ya, nama bapaknya ibunya siapa, itu teman-teman Kristen gak ada yang sanggup jawab gitu loh Bang. Artinya gimana bisa ya seseorang yang menjadi tokoh sentral terus biografinya tidak begitu transparan gitu loh, kayak orang tuanya nggak tahu bagaimana pula kehidupannya di waktu masih kecil dan segala macam gitu kan. Enggak, Apakah dia memang ya apakah dia dari kecil ini memang seorang yang jujur dari kecil, dewasanya jujur, terus begitu masuk usia 40 tetap jujur, atau memang rekam jejak kehidupannya sebelumnya itu apakah dia ini pernah berbohong atau gimana gitu loh. Soalnya orang kalau pernah berbohong sekali dalam hidupnya ya, kalau dalam Islam itu kalau sebagai periwayat hadis itu tertolak. Ya, jangankan bohong kepada sama manusia, bohong kepada hewan sekalipun ya, itu akan diragukan. Yang meriwayatkan hadis kalau statusnya seperti itu gitu loh. Kira-kira lebih kurang begitu, Bang. Silakan. Ya, baik. Semoga ini bisa menjawab ya. Coba saya baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat 36 ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi surat keputusan untuk menjadikan Yesus itu Tuhan itu bukan konsili Nisea. Jadi surat keputusannya itu ya Kisah Rasul 2 ayat 36 itu. Jadi surat keputusan untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu ya Kisah Rasul 2 ayat 36. Itu. Nah, setelah Yesus itu disalib, kemudian bangkit, lalu surat keputusan itu muncul. Nah, munculnya surat keputusan dari Allah itu dicatat di dalam teks Kisah Rasul 2 ayat 36. Nah, jadi begini, saya jelaskan begini ya. Perbedaan Yod He Vah He dengan Yesus itu begini. Kalau Yod, kok kayaknya ada noise ya, gitu. Kalau Yod He Vah He itu sebagai Tuhan, ya, sebagai Tuhan, itu nggak perlu dieksegesis. Ya, karena kedikdayaannya itu kan jelas. Membelah Laut Merah, lalu kemudian membuat gempa dan mengubur orang hidup-hidup yang melawan beliau, begitu kan? Lalu kemudian membuat mujizat dari batu keluar air, membelah Laut Merah, lalu kemudian membuat gunung itu terbakar. Kan itu kedikdayaannya itu kan nyata. Kalau kedikdayaan yang nyata itu nggak perlu dieksegesis. Iya dong, orang nyata begitu apanya yang mau dieksegesis? Itu kan seperti begini, berapa jumlah istri Salomo, baik Gundi maupun istrinya begitu? Oh 1000, oh 1000 dari mana? 700 tambah 300 begitu. Perlu dieksegesis nggak? Nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Ya sudah jelas itu jumlahnya 1000. 700 tambah 300 itu ya 1000, udah jelas, nggak perlu dieksegesis atau ditafsir menurut kaidah hermeneutik. Nah, sedangkan untuk manusia Kristus Yesus itu berbeda. Jadi untuk menjelaskan kepada publik pertanyaan ya, siapakah manusia Kristus Yesus ini? Ya memang bapak-bapak gereja harus bereksegesis. Karena apa? Manusia Yesus Kristus ini akan dijadikan statusnya sebagai Allah. Begitu. Siapa yang bilang begitu? Ya ini Kisah Rasul 2 ayat 36. Sebagai Tuhan gitu. Setelah beliau itu bangkit. Nah, eksegesis inilah ya yang membuat itu masing-masing itu memiliki corak yang berbeda karena memang manusia kan memiliki pikiran yang mandiri.
Makanya dari Kisah Rasul 2 ayat 36 muncullah bapak-bapak gereja yang memiliki 4 corak trinitas itu yang saya tadi jelaskan. Kok bisa terjadi seperti itu? Ya sangat wajar, bro. Kenapa wajar? Karena kan memang asal muasalnya kan manusia. Manusia kita tafsir, kita eksegesis bahwa itu beliau adalah Allah atau Tuhan. Nah ini yang jadi problem. Nah sebetulnya itu tidak masalah kalau bapak-bapak gereja itu melakukannya dengan rendah hati begitu loh. Kenapa kok melakukan dengan rendah hati? Karena ya mau bagaimana orang manusia dieksegesis menjadi Allah? Lah kalau kita melakukannya itu dengan arogan, lalu kemudian mengklaim sebagai pucuk pimpinan kekaisaran, lalu kemudian yang tidak sesuai dengan eksegesis kita bidatkan. Nah akibatnya muncul perlawanan balik. Kenapa melawan balik? Lah itu eksegesis kok bisa arogan seperti itu? Ya yang berbeda pasti akan melawan balik. Nah kira-kira begitu, Bro Aditya. Semoga bisa menjawab. Kalau dari saya sih Pak Jody. Ya. Kalau dari saya sih, kalau memang kita mau paten menurut Alkitabiah, ketika kelahiran beliau itu, saya kira sudah ada penjelasan tentang pengabaran malaikat itu. Bahwa hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Ya kan? Nah, sudah ada penjelasan bahwa ketuhanan beliau kan ada di situ kan? Nah, dikonfirmasi lagi di dalam Roma 11 ayat 4. Ayat 9 dikonfirmasi lagi di Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Nah, saya kira demikian mungkin bantuan saya supaya yang di live chat juga kan bisa dapat poinnya kan. Ya luar biasa. Kalau rujukan saya ya sama Bro Rahman. Ya terima kasih. Kalau saya masih beragama Kristen dulu, mungkin jawaban saya seperti itu malam ini ya, seperti tadi. Ya. Tentang penjelasan. Jadi kalau seperti itu sudah penjelasan dan itu kalau memang itu bahwa itu dari wahyu dari Tuhan atau firman Tuhan atau penyampaian dari Tuhan, kenapa setiap gereja yang di luar sana harus mau tafsir lagi? Padahal itu ayat sudah sangat jelas kan? Nah, menurut Pak Jody seperti apa? Ini mohon maaf ini saya ambil bagiannya Pak Jody ini. Iya, enggak apa-apa. Walaupun tafsirnya sudah jelas begitu Bro Rahmana ya. Tetap apa namanya? Jadi orang Kristen itu memiliki corak eksegesis gitu. Karena begini. Karena begini ya, 4 corak trinitas ini akan membentuk suatu sistem tatanan teologi. Jadi kalau panjenengan lihat prosesnya itu yang pertama awal-awal itu eksegesis. Lalu yang kedua itu kaidah hermeneutik. Setelah kaidah hermeneutik itu sistem tatanan teologi. Nah, seperti yang tadi saya bilang, seperti teolog yang berlevel Wayne Grudem itu memang sudah bisa membuat sistematika tatanan teologi yang dia itu selevel dengan bapak-bapak gereja. Begitu. Nah, yang maaf saya potong Pak Jody begini. Ya. Apakah teman-teman Kristen itu tidak berpikir gitu loh? Maksud saya itu tidak berpikir ke kitab Torahnya Musa atau Perjanjian Lama ya. Ada yang terjemahan dari kitab Torah katanya kan? Ya. Yang mana ini kan kitab yang lebih tua kan dari kitab orang Nasrani itu orang Kristen itu sendiri gitu loh. Ya kan? Dan mereka juga mengimani bahwasanya Tuhan Yakub, Tuhan Ishak, Tuhan siapa lagi Abraham ya, dan lain-lain gitu loh. Dan mereka juga jelas kalau konsep ketuhanannya itu monoteisme kan, tidak trinitas, tidak aneh-aneh kan begitu. Nah ini ketika lahir konsep trinitas ini kan bertentangan dengan kitab yang lebih tua gitu Pak. Apakah ketika terjadi ya mohon maaf ini Pak ya, maksud saya itu apakah ketika terjadi atau kita jumpai ayat-ayat yang ambigu di Perjanjian Baru itu, kenapa tidak dijelaskan atau diterangkan dengan menggunakan kitab
perjanjian lama itu tadi, ya kan? Misalkan di perjanjian lama itu kalau konsep ketuhanan di kitab Ulangan itu jelas ya bahwasanya tidak ada Allah yang patut disembah selain Dia saja, kan kata seperti itu. Bahkan juga ada di ayat lain Tuhan itu tidak mungkin manusia, katanya kan. Dan masih banyak lagi, terutama ayat-ayat tentang dosa warisan dan segala macam kan tidak kita jumpai di perjanjian lama itu. Bahkan diperjelas bahwasanya setiap anak itu tidak akan menanggung dosa bapaknya, dan bapaknya juga demikian ya, tidak menanggung dosa anaknya, gitu kan. Kenapa tidak dipakai standar yang di perjanjian lama ini untuk menjelaskan di perjanjian baru itu, gitu lah. Soalnya di perjanjian baru sendiri ya, ayat-ayat yang sejalan dengan konsep ketuhanan di perjanjian lama itu ada juga kita jumpai. Ya seperti yang semalam di tempat saya itu kan, di Yohanes 17 itu yang tinta merah semua itu kan. Itu kan perkataan Yesus katanya semua itu. Nah, di situ kan jelas Yesus itu kan berdoa kepada Bapaknya kan, begitu, artinya ada dua oknum di situ. Memang ada sih juga ayat-ayat lain yang lebih condong sering dipakai oleh teman-teman Kristen untuk memperkuat ketuhanan Yesus ya. Misalkan di Yohanes itu Yesus itu sudah ada sebelum Abraham, katanya kan. Tetapi di perjanjian lama juga ada ayat yang serupa. Yesaya juga sudah ada sebelum Adam malah, kan begitu. Dan juga ini ayat pemungkasnya mereka ini kan Yohanes 1 pasal 1 ayat 1 ya kan. Firman itu ya kan. Terus juga firman itu telah menjadi manusia. Itu aja sih ayat yang sekarang ada muncul lagi ayat yang baru dipakai bom-bom di kitab Wahyu ya. Di situ katanya Yesus itu bisa mengirim malaikatnya, katanya bom-bom itu kan. Tetapi bom-bom di situ ketika saya ajak ke original tag-nya, bom-bom tidak mau, tapi di situ selalu ngeles ke sana kemari dia kan. Seperti itu, karena memang mungkin bom-bom menyadari mungkin ya, karena memang di original tag itu ya karena Google itu tidak bisa mentranslate itu kata bahasa Yunaninya itu tidak bisa ditranslate. Ya bunyinya itu kan Engelion kan bunyinya seperti itu, nggak bisa ditranslate kemana-mana. Tetapi kalau kata malaikat kita translate ke bahasa Yunani, Google bisa translate begitu gitu loh. Kira-kira bagaimana itu Pak Jody, silakan. Iya. Kan kalau namanya eksegesis itu mau ayat kayak apa aja tuh bisa, bro. Ya, walaupun dari perjanjian lama, walaupun dari ulangan 6 ayat 4 tuh, itu nggak usah selevel Wayne Grudem. Selevel saya Bakul Timlo aja bisa. Karena apa? Eksegesis itu sebetulnya ya mirip-mirip dengan cocok logi itu. Iya. Jadi dicocok-cocokin begitu. Ya, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh bagaimana kalau subordinat bereksegesis tentang ulangan 6 ayat 4 gitu. Ya gampang saja. Ulangan ke-4 itu adalah tentang keesaan Yahweh. Yahweh itu adalah Allah yang dibentuk. Allah yang memiliki bentuk. Begitu. Ayatnya mana? Yesaya 43 ayat 10. Sebelum aku dan sesudah aku, tidak ada Allah yang dibentuk. Berarti Yahweh itu adalah Allah yang dibentuk itu sendiri. Maksudnya apa? Allah yang memiliki bentuk wujud materi. Nah, kalau kita eksegesis, Yahweh itu di dalam Keluaran 3 ayat 2 itu memang disebut malak. Malak Elohim atau utusan Elohim. Nah, sehingga tuh kalau kita tafsir di dalam konteks zaman now atau zaman modern, malak Elohim itu adalah akun atau ID Elohim. Ya seperti panjenengan punya akun kan di StreamYard ini. Nah, itulah Yahweh. Jadi wujud materi atau akun atau ID dari Allah yang ada di surga itu membuat semak itu terbakar. Semak itu menyala tapi tidak terbakar. Iya. Nah, dan maksud saya itu begini, Pak Jody, mohon maaf saya potong. Ditahan Apakah teman-teman Kristen itu tidak mau mengambil pelajaran gitu loh dari kisah-kisah Musa itu tadi kan, yang mana
Moses ya, mungkin menurut versi Kristen itu ya. Kan dia itu ingin ketemu Tuhan, kan ingin melihat Tuhan gitu loh. Tapi karena memang Moses itu tidak akan mampu melihat Tuhan, ya mungkin matanya akan rusak mungkin ya. Sehingga dia di situ kan jatuh pingsan. Ya gitu loh. Kenapa tidak mau mengambil pelajaran dari kisah-kisah nabi terdahulu gitu loh. Seorang nabi aja sekelas Moses saja tidak sanggup melihat Tuhan. Terus bagaimana dengan yang bermain tafsir tadi kan, bereksegesis lah kalau istilah Anda kan. Kok bisa menafsirkan Tuhan itu bisa berwujud manusia dan segala macam. Sementara nabi-nabi terdahulu tidak sanggup melihat Tuhan gitu loh, Bang. Ini kan gimana Eksegesis kekristenan itu bukan Tuhan inkarnasi jadi manusia dieksegesis, bukan begitu, Bro, kebalik. Jadi siapakah manusia Kristus Yesus ini? Ya, jadi dari awalnya memang sudah diketahui bahwa beliau itu manusia. Itu loh. Jadi bukan Tuhan jadi manusia. Kita tafsir nih, Tuhan yang mana yang jadi manusia? Enggak begitu, kebalik. Jadi berarti manusia yang dituhankan berarti ya. Di sini sudah fix ya, sudah tahu bahwa kita ini sudah tahu bahwa Yesus Kristus itu manusia. Lalu kemudian bapak-bapak gereja ini menafsir siapakah Yesus Kristus ini. Nah, ketika mereka menafsir bereksegesis dari ayat-ayat yang ada di Alkitab, itu ditafsir bahwa beliau itu adalah anak Allah. Nah, begitu logikanya, Bro Aditya. Iya, ini Oke, kita makan sedikit. Bentar loh, saya tanya sedikit. Saya dulu ada Bang Jo. Salam, selamat malam Bang Jo. Halo, malam Bang Aresto, udah lama. Dan shalom Pak Jody dan teman-teman. Ya, shalom Pak Jo. Horas, Bang. Salam semua. Horas. Enak ini. Ini baru diskusi ini bagus. Saya ke Akin Bacai. Silakan Akin Bacai. Ya, silakan. Oke, ini saya ke Bung Jody. Bung Jody ya. Boleh. Jadi gini, Bung Jody ya, saya agak-agak ke tentang terjemahan lah ya, tentang terjemahan gitu. Ini nyangkut juga nanti ke situ kan, tentang ketuhanan Yesus ini. Kalau menurut Bung Jody, gimana dengan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia tentang Yesus gitu? Yang terjemahan yang mana, Pak? Jangan semuanya. Kita bisa 7 bulan itu kalau membahas semuanya. Maksudnya terjemahan yang mana? Ya, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi Lembaga Alkitab Indonesia kan, saya punya, kalau punya Inggris kan saya punya Gideon yang terbitan Inggris. Enggak, maksudnya ya, dalam konteks yang mana gitu aja. Dalam konteks sebutan untuk Yesus. Kalau yang lain-lain kan dikatakan Lord, Kurios, kemudian Mari dalam bahasa Aramiknya kan, Said dalam bahasa Arabnya, atau apa lagi ya. Nah, tapi di Lembaga Alkitab Indonesia, kata-kata itu dikatakan Tuhan, termasuk juga di kitab Katolik yang terbitan Alurus ND. Tapi di terbitan dunia baru lebih setuju Tuhan ya. Secara objektif memang arti kurios itu ya Tuhan. Oke. Dah, cukup itu aja. Sila yang lain. Ya. Nah, sebelum ke yang lain, saya langsung ke Bang Jo. Mungkin Bang Jo punya pandangan lain. Nah, silakan Pak Jo tambahkan oleh Bang Jody. Silakan Bang Jo. Ya, terima kasih Bang Aristo. Saya ada setengah jam lebih tadi dengar Bang Jody udah ceritakan dan menjelaskan dengan sangat baik ya. Saya rasa beliau tadi udah menjelaskan urutan-urutannya ya. Dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman, kenapa Yesus katanya baru diangkat. Itu kan seringkali kita dengar narasi dari yang sering terkenal itu Ibu Irena yang sering bilang Yesus diangkat pada tahun 325. Tadi setelah dijelaskan oleh Pak Jody dan ditambah Bang Rahmana tadi ya. Jadi memang di dalam ayat Alkitab pun ketika tadi yang kisah para rasul 2 itu adalah yang mengatakan itu kan Petrus ketika dia berkhotbah kepada orang-orang yang datang ke Yerusalem itu dikatakan Yesus ini ditetapkan untuk menjadi Tuhan dan Kristus, artinya juru selamat gitu. Jadi memang kalau kita lihat urutannya ya, karena Kristus Yesus itu kan dilihat ya, kembali dilihat sebagai manusia,
berjalan di atas bumi, tetapi sesungguhnya siapa itu dia itu kan. Nah, kalau memang di Alkitab sendiri sudah dijelaskan bahwa dia itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia gitu. Tapi kan tidak banyak orang yang mengetahui. Nah, perlu rumusan-rumusan iman untuk menangkal ajaran-ajaran sesat. Jadi yang dibilang muhtamar itu ya itu disamakan persepsinya, walaupun tentunya ada tadi 4 corak yang Mas Jody katakan gitu. Nah, lalu teman-teman Muslim kan bertanya, loh, saya bisa tambahkan Tuhan sedikit. Oh ya, lanjut Bang. Jadi kan kok Tuhannya Kristen itu nggak fix gitu kan, seolah-olah kan masih ada perdebatan. Nah, ya perdebatan itu memang masih akan ada gitu, karena kembali lagi kalau dalam Alkitab Yesus mengatakan dan menanyakan kepada murid-muridnya, menurut orang siapa aku ini kan begitu. Lalu setelah kata Petrus mengatakan, murid mengatakan seorang nabi, pengajar, lain sebagainya kan. Lalu giliran Yesus kembali menanyakan kepada mereka, lalu menurut kamu siapa aku ini gitu kan. Jadi pertanyaan mengenai diri Yesus memang akan selalu bergema gitu bagi setiap orang, karena memang prinsipnya Tuhan itu kan adalah hubungan pribadi kan antara manusia dengan Tuhan. Jadi setiap orang itu harus ditanyakan mengenai siapa Yesus, karena dalam Injil sendiri Yesus katakan Injil itu harus disebarkan ke seluruh dunia sampai setiap orang itu dihadapkan terhadap pertanyaan ini gitu, siapakah Yesus itu. Setelah semua mendengar, entahkah menjawab dia adalah Tuhan atau bukan, baru tibalah kesudahannya, demikian katanya. Jadi ya memang akan selalu menjadi kontroversi gitu. Nah, kalau masalah Tritunggal itu ya memang di dalam perjanjian lama atau Torah itu memang tidak begitu jelas. Ya masih samar-samar, tetapi pada diri Yesus itulah yang akan dinyatakan, disempurnakan, karena namanya perjanjian lama itu kan belum sempurna. Jadi masih menetapkan pondasi-pondasi gitu kan. Landasan-landasan sampai nanti disempurnakan. Tidak mungkin sesuatu itu disampaikan. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah dengar bersama tadi ya bagaimana jalannya diskusi ini, saling tanya jawab ya, kedua belah pihak. Dan yang menarik di sini tentu suasana diskusi yang begitu tertib ya, sehingga apa yang disampaikan itu dapat kita simak dengan baik, dan juga sekaligus bisa menimbulkan rasa pada setiap pendengar tentunya, karena tidak saling berebut dalam berbicara, mengemukakan pendapat serta argumennya masing-masing ya. Jadi kita sebagai pendengar tentu akan begitu mudah untuk membedakan ya mana konsep ketuhanan yang benar ya. Dan Bapak Jody sendiri yang dari pihak Kristen sudah mengakuinya bahwa memang ajaran Trinitas itu berasalkan dari perumusan atau eksegesis dari bapak-bapak gereja terdahulu ya. Dan inilah yang menjadi pembeda antara kita umat Muslim dengan umat Kristen. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini ada hikmahnya bagi kita semua, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.